Halo teman-teman di seluruh Indonesia. Hari ini berjumpa kembali bersama Kang Didin dan juga Dodi. Iya, hari ini Dodi bertemu dengan teman-teman semua. Bahagia sekali. Pada kesempatan hari ini kita akan mendongeng dalam acara Dongeng Anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini dongengnya tentang seekor tikus. Seekor tikus. Iya, seekor tikus yang bulunya berbeda dengan teman lainnya. Maksudnya? Nah, tikus itu berwarna putih. Teman-teman yang lain, sahabat juga tahu tikus itu kan bulunya berwarna hitam. Tapi yang ini satu tikus berwarna putih. Oh iya? Jadi ceritanya tentang seekor tikus putih. Ya, betul. Seekor tikus putih yang sangat malas. Kok bisa? Bukannya dia rajin bekerja? Nah, judul dongeng kali ini tikus putih yang malas. Selamat menyaksikan. Tetap tonton Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Hai teman-teman, hari ini kita mendengar ceritanya yang berbeda. Seekor tikus putih hidupnya manja, tak mau bekerja, dia pengen bahagia. Tikus putih yang malas. Suatu ketika di rumah ada banyak tikus. Wah, banyak tikus. Ih, ngeri. Jadi takut teman-teman. Oh iya, rumahnya siapa yang banyak tikusnya? Ih, pasti deh kalau banyak tikusnya. Takut. Takut. Iya kan Kang Didin? Iya sih, kadang geli kalau banyak tikus, makanan bisa habis. Bahkan baju-baju kita bisa digigit. Nah, di sebuah rumah banyak sekali tikus. Tikus hitam banyak sahabatnya. Tetapi ada satu tikus yang berbeda. Tikus yang berbeda. Kepalanya dua. Bukan kepalanya dua, tapi tikus itu berwarna putih bulunya. Kalau yang lainnya berwarna hitam. Nah, teman-teman yang di rumah, tikus putih itu punya hobi nyanyi, punya hobi menari, berjoget-joget. Wah, aku juga bisa nyanyi. Aduh, Dodi bisa nyanyi. Iya. Coba Dodi nyanyi. Teman-teman, dengarkan ya, Dodi mau bernyanyi. Iya, sekarang nyanyi. Tikus-tikus yang putih, dia kerjanya malas, tak mau kerja keras. Hah, dasar tikus putih. Loh, kok begini? Teman-teman, tikus putih itu ketika pagi hari dia bangunnya siang. Kalau tikus-tikus hitam semuanya sudah pada bangun, dia mencari makan. Dia mencari makanan supaya bisa dinikmati di saat malam hari. Bahkan ada juga sih
tikus yang mencari makannya di malam hari. Tikus hitam berduyun-duyun mencari makan. Tapi tikus putih masih nampak ngorok. Lagi bobo ya? Ih, males sekali. Udah siang. Si tikus putih masih terlelap tidur. Yang lain sudah berjibaku mencari di manakah makanan berada. Akhirnya salah satu dari kawanan tikus hitam mengingatkan dengan cara membangunkan tikus putih supaya dia mencari makanan. Tikus putih, ayo dong bangun. Sudah siang kok masih bobo sih? Nggak baik gitu. Tikus putih, ayo kita bangun. Kita sama-sama mencari makanan supaya kita kenyang sama-sama. Kita bisa berbagi jika ada makanan yang besar. Sebagian tikus hitam sudah jauh meninggalkan tikus putih yang masih tertidur. Tetapi tikus putih dengan santainya dia membuka mata. Udah, sana aja. Aku masih ngantuk nih. Aduh, ganggu mulu sih. Dia malah marah teman-teman. Bukannya terima kasih, dibangunkan malah marah. Tikus putih kurang semangat hidupnya. Teman-teman, akhirnya karena tikus putihnya marah, sebagian tikus hitam tak mau menghiraukan tikus putih. Dia ditinggal dan ketika siang hari tikus putih terbangun. Anehnya tikus putih tidak merasa kehilangan teman-teman tikus hitam. Padahal suasana rumah sepi karena tikus-tikus yang lain tidak ada yang tinggal di rumah. Mereka berpencar mencari makan. Bisa saja. Tikus putih pengen menyendiri, Kang Didin. Kayak aku yang suka mandiri, duduk, menyendiri. Oh, bukan mandiri, tapi menyendiri. Teman-teman, ayo main sama sahabatnya. Jangan hanya tinggal di rumah sendirian, main sendirian. Lebih seru beraktivitas sama-sama. Kang Didin. Tikus putih itu lapar enggak kalau siang? Ya iyalah, tikus putih itu kalau siang lapar. Dia mencari makanan, lalu setelah kenyang dia pulang. Hobinya bernyanyi, hobinya menari, terus aja dia lakukan. Waktu pagi dia bernyanyi, waktu sore dia bernyanyi. Tikus putih hobi menari, goyang kiri, goyang ke kanan. Tikus putih bernyanyi, tikus putih menari. Itulah hobinya setiap hari. Waktu berganti dari musim panas ke musim dingin. Musim kemarau biasanya panas. Tapi saat musim semi, udara suasananya dingin. Jadi tikus-tikus bekerja lebih giat lagi ya? Betul teman-teman. Tikus-tikus hitam mereka bangun lebih pagi. Mereka mencari kulit ular. Biasanya ular itu saat berganti kulit lamanya ditinggalkan. Kulit-kulit hitam
memanfaatkan kulit ular untuk tempat makanan yang mereka cari. Mereka kumpulkan makanan satu persatu. Ketika sudah banyak, mereka simpan di rumah. Oh, aduh, aku hari ini pengen nyanyi nih. Hai teman-teman, tikus hitam. Inilah aku, si tikus putih. Suaraku merdu, aku pandai menari, aku juga pandai bernyanyi. Hahaha, tikus hitam, kalian pada kemana sih? Ih, ngapain? Setiap hari mencari makanan. Ah, dasar. Makan terus pikirannya, seperti aku dong. Happy, bisa nyanyi, bisa nari. Teman-teman, tikus hitam sibuk mencari makanan. Sedangkan tikus putih malah sibuk bernyanyi. Sibuk menari, pengen asik kali ya. Iya sih, boleh-boleh saja bernyanyi. Boleh-boleh saja menari. Tapi tidak berlebihan kan Kang Didin? Betul. Akhirnya tikus putih, sebentar lagi musim dingin akan tiba. Musim panas akan meninggalkan kita semuanya. Persiapkan makanan supaya punya makanan yang banyak. Punya stok makanan yang banyak supaya saat musim dingin bisa dinikmati. Kan lebih enak, gak harus capek-capek, berlelah-lelahan teman-teman. Benar. Teman-teman di rumah, banyak tikus putih yang mengingatkan, banyak tikus hitam mengingatkan tikus putih. Diingatkan supaya tikus putih mencari makanan, menabung makanan, dan mengumpulkan makanan. Tapi sayang, karena tikus putih yang malas, saat diingatkan sama tikus hitam, bukannya nurut, bukannya mengikuti nasihatnya, malah dia marah. Apaan sih? Udah, pokoknya kalau aku lapar, makanan itu bisa ku cari seadanya. Tak harus menumpuk-numpukan makanan. Pokoknya aku pengen nari, pengen bernyanyi. Tikus hitam selalu bernyanyi. Tikus hitam setiap pagi, siang, sore, dia menari. Asik dong, nari-nari, nari dan bernyanyi. Iya, kerjaannya cuma nyanyi, nari, gak mau kerja keras yang lainnya. Saat lapar, dia nyari makan. Sedangkan tikus hitam mereka mengumpulkan kulit ular, lalu dibawa mencari makanan. Satu persatu mereka bekerja keras. Dimasukkan makanan yang mereka dapat ke dalam kantung dari ular. Kulit ular itu dijadikan kantung teman-teman. Alhasil kulit ular tadi penuh dengan makanan isinya. Tikus putih malah leha-leha. Dia pasti tidur terus setelah capek nyanyi. Bener. Karena capek nyanyi, akhirnya tikus putih malah tidur dengan asiknya. Paling enak hidup seperti aku. Bisa bernyanyi, bisa menari. Pokoknya asik sekali. Teman-teman, ayo kita bernyanyi. La 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 la. Kalian tepuk tangan dong. Aku kan suaranya merdu. Suara tikus putih itu sangat merdu teman-teman. Ayo tepuk tangan. La 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 la. La 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 la. Tikus hitam tak ada satupun yang mendengarkan nyanyian tikus putih. Apalagi mengikuti tikus putih yang hobi menari. Semua tikus hitam berduyun-duyun mencari makan. Karena
mereka sadar sebentar lagi musim dingin akan segera tiba. Sehingga butuh stok makanan, butuh persiapan yang matang. Jadi kalau seandainya makanan sedikit bisa repot tuh nanti tikus hitam. Makanya dia bekerja keras. Berbeda dengan tikus putih yang malas. Lihatin deh teman-teman. Apa ya yang akan terjadi pada tikus putih yang malas? Dia tidak mau menyiapkan bekal di musim dingin. Nah, teman-teman, tikus putih punya saudara, si tikus hitam. Si tikus hitam itu mengingatkan tikus putih supaya bersama-sama mencari makanan. Beberapa hari lagi musim dingin akan tiba. Lagi-lagi tikus putih marah. Tikus putih dia menjawab seenaknya. Bahkan dengan congkaknya dia mengatakan, bagiku mencari makan mudah hitam. Walaupun kau saudaraku, kau ikuti saja teman-temanmu si tikus hitam. Si tikus putih tak mau repot mencari makanan. Pokoknya musim dingin aku bisa makan. Tapi gak mungkin lah kalau seandainya makanannya sedikit, kau bisa kelaparan Putih. Si putih ngeyel. Nggak pernah mau mendengarkan nasihat yang baik teman-teman. Itu tidak ditiru tuh. Jelek. Perbuatan buruk. Saat dinasehati tak mau mendengarkan. Benar. Tikus putih banyak alasan. Dia tidak mau mengumpulkan makanan, bahkan terus bernyanyi. Dia terus menari dan akhirnya teman-teman tikus hitam merasa tak ada gunanya jika terus-terusan waktunya hanya mengingatkan si tikus putih. Mereka sepakat mengabaikan tikus putih dengan cara mereka tetap mencari makanan dan membawa kantung kulit dari ular. Nah, kantong kulit ular itu mereka isi. Hari berganti, musim dingin pun datang. Apa yang terjadi? Benar teman-teman. Si tikus hitam mereka dengan santai menikmati tabungan makanan yang dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi saat hujan, saat dingin, tenang. Makanannya kan banyak. Itu keren. Nah teman-teman, tikus hitam saat hujan terus-terusan hujan turun. Anginnya kencang, udara semakin dingin. Jalanan menjadi banjir. Tikus putih setelah capek bernyanyi, capek menari, perutnya keroncongan. Aduh, lapar. Hujan. Aduh, lama sekali. Hujannya kok gak pernah berhenti teman-teman. Aduh. Tuh kan, panik kan? Lapar ya? Tikus putih saat lapar, dia mencari makanan, ternyata hujan deras, udara dingin. Akhirnya tikus putih merasakan perutnya lapar, dia kelaparan. Aduh, lapar. Kenapa sih hujannya lama sekali? Kalau seandainya nggak hujan lama kayak gini, aduh, aku bisa keluar. Aduh, enak-enakan tikus hitam. Kerjanya makan mulu. Aku kan lapar. Kenapa sih kalian nggak peduli padaku? Dia malah menyalahkan tikus hitam sahabatnya yang lain. Padahal beberapa kali tikus hitam mengingatkan kepada tikus putih supaya menyiapkan perbekalan sebelum
musim dingin tiba. Tapi anehnya tikus putih tak menghiraukannya teman-teman. Jadi akibatnya ditanggung sendiri deh. Betul sekali teman-teman. Ketika melihat tikus putih yang asik makan, karena mereka punya perbekalan yang kuat, punya perbekalan dan stok makanan yang banyak. Berbeda dengan tikus putih. Tikus putih tidak ada stok makanan sedikit pun. Dia kelaparan. Saat keluar rumah, hujan deras belum berhenti. Angin bertiup dengan kencang sehingga kedinginan. Untungnya tikus putih punya sahabat yang baik, punya saudara yang baik, yaitu salah satu tikus hitam. Makanya tikus putih, jika dinasehati, dengarkan dulu, dicerna dulu. Kami ini sayang padamu tikus putih. Tapi aku kan senang nyanyi. Bernyanyi itu boleh. Tapi ingat, persediaan makanan itu butuh banyak saat musim hujan tiba. Apalagi musim dingin seperti sekarang. Teman-teman, seketika itu tikus putih tersadar. Karena kemalasannya, karena keangkuhannya, dia tidak mau mendengar nasihat dari sahabatnya, dari saudaranya. Akhirnya terasa lapar melanda saat musim dingin tiba. Nah, nyesel deh. Kalau sudah begitu kan repot teman-teman. Kita itu seperti peribahasa. Sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau hujan basah deh. Bukan begitu maksudnya. Sedia payung sebelum hujan maksudnya kita itu harus punya persiapan jauh-jauh hari saat hujan turun, yaitu payung. Supaya apa? Supaya tidak basah. Coba kalau seandainya tikus putih nurut, mungkin dia nggak kelaparan. Sejak saat itu dia sadar dan minta maaf. Tapi apa Kang Didin? ada yang unik, ada yang lucu. Si tikus putih memelas supaya dikasihani sama tikus hitam saudaranya. Tikus hitam, aduh, aku kan tak punya kantung ular untuk menyimpan makanan. Kamu kan baik, pasti stok makanannya banyak kan? Semua itu tikus-tikus hitam memiliki kantung ular. Karena saat musim panas, ular-ular itu mereka berganti kulit. Kita ambil untuk menyimpan makanan. Nah, kalau begitu bagi dong sedikit makanannya. Masa punya teman, punya saudara yang tikus putih, tapi makanannya tak mau berbagi. Tapi ingat, berjanjilah wahai tikus putih, supaya tahun depan saat musim dingin tiba, kau tidak menjadi malas lagi. Kau tidak seperti ini lagi. Harus memiliki kantung ular. Iya ya, padahal gemes sekali teman-teman. Kalau seandainya saya ketemu si tikus putih, aku seret, aku tarik buntutnya. Ngapain tarik buntutnya? Emangnya berani? Ya takut sih. Takut. Teman-teman ada yang takut sama tikus gak? Hah? Takut? Gak usah lah. Tikus putih gak usah ditakuti. Biasa saja. Tapi yang harus kalian takuti adalah sifat malasnya. Alhasil tikus putih meminta bantuan kepada tikus hitam saudaranya.
Karena kasihan, tikus hitam pun memberi bantuan makanan dari kantung ular itu. Dan tikus putih pun berjanji di tahun yang akan datang, Saat musim dingin harus lebih giat mencari kantung ular untuk menyimpan makanan. ya, tikus putih berjanji teman-teman. Ketika ada kantung ular, dia akan ambil lalu diisi dengan makanan. Ketika penuh untuk bekal saat musim dingin tiba. Akhirnya tikus putih bisa menikmati makanan dan dia pun pengen berubah menjadi lebih baik lagi. Wah, gitu dong tikus putih. Jangan malas. Kan semuanya kembali kepada kita. Kalau seandainya malas, maka kita rugi. Tapi kalau rajin, kita akan jadi untung. Betul teman-teman. Nah itulah tadi dongeng tentang tikus putih yang malas. Akhirnya dia merasakan akibat dari kemalasan itu. Teman-teman, tidak malas ya. Mulai hari ini kita harus tetap semangat. Demikian dongeng hari ini. Tadi kan kita mendengar tikus putihnya malas. Nah, menurut Dodi, kira-kira kasih pesan untuk teman-teman yang di rumah nih, yang nonton acara dongeng anak, kira-kira pesannya apa? Ya. Teman-teman di rumah, di mana saja berada, kita harus menjadi pekerja keras. Maksudnya? Ya, mempersiapkan sesuatu jauh-jauh hari supaya kita tidak kerepotan saat membutuhkan. Nah, betul teman-teman. Apa yang dikatakan Dodi itu benar sekali. Jadi kita itu harus mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat. Kenapa? Karena kalau kita malas-malasan, kalau kita berleha-leha seperti tikus tadi, tikus apa? Yang putih, ternyata akhirnya nggak enak. Dia kelaparan, dia kekurangan karena ulahnya sendiri. Berbeda dengan tikus hitam. Karena tikus hitam pekerja keras, mengumpulkan makanan di kantung ular. Sehingga saat musim dingin tiba, semua tikus-tikus hitam menikmati makanan yang lezat. Walaupun mereka tidak keluar rumah. Karena perbekalannya cukup Kang Didin. Jadi kalau seperti tikus putih, dia lapar cari makan. Saat hujan, saat banjir, kan males. Pengennya bobo, pengennya rebahan, pengennya makan. Yuk, sekarang kalian semua sudah tahu dampak dari rasa malas, kemudian tidak mau bekerja keras, akhirnya jadi sengsara. Dari dongeng tikus putih yang malas, kita semuanya bisa mengambil pelajaran yang berharga. Yuk kita janji, mulai hari ini dan seterusnya, kita harus menjadi orang yang semangat. Yuk angkat tangannya sama-sama, kepalkan tangannya begini. Hitung ketiga, 1, 2, 3. Ikuti aku. Ikuti ya, siap. Aku berjanji. Aku berjanji. Siap bekerja keras. Siap bekerja keras. Supaya
aku jadi orang sukses. jadi orang sukses. Hore! Nah, teman-teman, semoga dengan kerja keras kita semua, kalian semua yang di rumah menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Sampai jumpa pada acara Dongeng Anak dalam episode yang berbeda. Saksikan terus Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.